Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ahli hukum tata negara Refli Harun debat panas dengan pengamat politik M. Kodari. Ya, dalam adu argumentasi tersebut, Refli Harun mempertanyakan apakah Kodari bagian dari tim sukses paslon nomor urut 2. Namun Kodari hanya menjawab bahwa dirinya merupakan ketua umum gerakan sekali putaran. Menjamin bahwa rekap manual pun tidak bermasalah, itu kuncinya. Kalau saya menduga, ini baru dugaan yang kemudian akan kita buktikan ke depan. Modelnya adalah di-set terlebih dahulu angka dan presentasinya, kemudian ada yang memperkuatnya, kemudian hitungan sirekap yang berproses persentasenya itu menyesuaikan dan konsisten terus-menerus, dan terakhir kemudian dihantam dengan manual yang katanya konsisten dengan angka yang sudah di preset itu. Itu keyakinan saya, tetapi sekali lagi gimana itu pelan-pelan, gimana? Jadi di-set dulu. Ya, ini analisis ya. Okay, analisis saya sebagai lawyer. Ya. Gini, kita ingin meyakinkan bahwa kita akan menang. Karena itu saya sudah sewa, ya kan, stadion 2 hari sebelumnya. Itu kata Tempo kan? Saya sudah set alat-alat untuk ngomong-ngomongnya. Yang kata teman saya yang biasa bikin pertunjukan, nggak bisa itu disiapkan hanya 2 jam. Hanya bisa disiapkan sehari sebelumnya dan sewanya 2 hari sebelumnya. Artinya saya sudah tahu bahwa saya akan menang pada tanggal 14 sebelum ya. Nah, karena itulah kemudian kita menduga bahwa ada sebuah desain untuk menentukan dulu hasil pemilunya. Makanya saya tadi katakan ada anggota KPPS datang kepada saya, lalu dia berhasil membuka yang namanya sirekap pada pukul 13. Padahal belum dilakukan rekapitulasi, belum dilakukan penghitungan suara. 13 waktu Indonesia Barat itu? Ya. Dan TPS-nya di Indonesia Barat? Indonesia Barat. 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Dia melihat sudah ada isinya itu barang. Sirekap itu. Ada ribuan katanya TPS ada isinya. Dan itu Anda sudah dapatkan dan Anda akan laporkan nanti? Iya, itu bagian dari argumentasi kita. Itu data Anda. Silakan, Bung Kodari punya pendapat soal ini? Pertama soal bahwa sudah menyiapkan acara deklarasi atau acara perayaan dan sudah pesan perlengkapan segala macam, itu jawabannya gampang sekali. Bahwasanya kita sudah melihat dari indikasi hasil survei ya dan analisa-analisa lainnya bahwa 02 akan menang. Dan sebaliknya saya mau mengatakan begini, kalau 01 tidak menyiapkan dan tidak pesan alat band, 01 sudah memperkirakan dia akan kalah gitu loh. Kalau dia akan memperkirakan akan menang juga udah pesan juga. Begitu kan? Ya kan begitu. Jadi dari survei begitu ya. Kodari ini sebenarnya tim sukses. Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Enggak, terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang nah, Anda tim sukses 02 enggak? Gini, saya ataukah Anda bagian dari konspirasi itu? Untuk saya tanya, Anda konsisten dong dengan apa yang diberikan kepada saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi bagian dari konspirasi itu, katakan di publik, saya Kodari yang pertama kali mempromosikan Prabowo Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Jangan itu. Kemudian Anda membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Gak penting itu. Semua orang sudah tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. Harus dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang omon-omon, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang saja kalau Anda tim sukses 02. Saya juga analis, saya juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di sini? Anda memberikan identitas Anda diundang kepada sebagai apa di sini? Terserah saya. Anda diundang sebagai apa? Ini wilayahnya diundang sebagai apa di sini? Ainus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya? Bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainus. Diundang sebagai apa? Kodari tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Anda bagian dari 02? Begini, ya atau tidak? Ada pengamat, ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Bung Kodari silakan. Jadi balik lagi ya. Anda mau berdiri juga nggak apa-apa. Jawab itu dulu. Anda mau berdiri juga nggak apa-apa. Nggak perlu, udah cukup kok. Dengan kalimat saya sudah mengatakan dengan jelas.
Pemirsa, debat panas juga terjadi antara Rocky Gerung dengan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Rahmat Bagja meyakini data rekapitulasi di aplikasi Sirekap tak perlu digubris karena sudah ada penghitungan manual. Sementara Rocky Gerung menilai aplikasi Sirekap merupakan alat bantu vital jika digunakan dengan jujur. Ya, Rocky juga menegaskan perencanaan kejahatan dan kecurangan pemilu 2024 dimulai sejak putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Di mana diterangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal. Di mana diterangkan? Undang-undang, Undang-Undang 7 tahun 2017 Okay. yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Oke, ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Ya, enggak gini. Alat bantu sebutannya yang alat dipakai untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi berjenjang. Alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal tetapi tidak bermakna itu? Karena dia cuma alat bantu. Loh, justru alat bantu itu yang diperlukan sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Loh, dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Itu soalnya tuh. Enggak bingung. Negara tidak mempercayai negara. Gini. Di dalam pikiranmu itu alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan. Jadi vital alat bantunya. Bukan paru-parumu yang vital. Masalahnya nafasnya alat masih bantunya ada. vital. Jangan dibalik. Suka balik-balik pernyataan. Enggak. Kalau Gini. Yang dipakai adalah manual berjenjang. Tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Benar. Jadi alat bantunya, mana alat bantunya? Coba kemudian bagi nafas, aneh banget lah. Cara Jangan berpikir, kemudian, gini ya. Itu logiknya aneh itu. Ya, saya terangin gimana keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan. Karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan? Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS, 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh 1 TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri itu. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Pemirsa, Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Hadiana Pitupulu mengatakan banyak kejanggalan dari awal hingga akhir pemilu. Ya, dia juga menegaskan bahwa kecurangan tidak hanya dilihat dari angka-angka dan negara harus bertanggung jawab terhadap kondisi yang terjadi. Kecurangan itu tidak bisa lu lihat cuma di angka-angka. Oke, rakyat nih bingung. Partai-partai bingung. Oke, ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? MK, ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen, parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Ya mau tidak mau, dorong aja dia angket, kan memang mekanismenya ada. Lu setuju kan? Bahwa kalau teman-teman mau mendorong di hak angket silakan, tapi bahwa Golkar mau setuju itu nanti dulu. Oh, bukan, artinya bukan begini. Ya kan? Masih panjang permainan. Ada rangkaian kecurangan yang tidak berhenti cuma di soal angka-angka. Enggak loh man. Komunikasi gua dengan ketua KPU itu jalan, dan gua bilang sama dia, angka gua kemarin sekian, ini adian nih, bukan pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun. Hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15.000 TPS di Kabupaten Bogor.
dengan 9 orang caleg DPR RI, berubah dalam waktu 6 jam, suara gua turun 470 suara. Itu baru adian. Gimana Karena lo begini. Sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya, kan seperti itu. Makanya solusinya solusi. sebenarnya gampang, Bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini, Man. Itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Kalau buka misalnya, buka undang-undang penyebaran kebohongan publik, ada sanksinya loh. Begini, menurut yang saya harus ada dipahami. langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan hoax. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto. Ya, sementara Hadi Cahyanto ini dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mundur karena Pilpres. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. AHY mengisi posisi sebagai Menteri ATR BPN karena Hadi Cahyanto menempati posisi baru sebagai Menko Polhukam. AHY hadir didampingi istrinya Anissa Pohan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Usai dilantik, AHY mengatakan memiliki komitmen untuk melanjutkan sejumlah program dan target yang telah dicanangkan oleh Hadi Cahyanto. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan amanah kepada kami untuk masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Cahyanto yang juga luar biasa selama ini telah memimpin ATR BPN dengan luar biasa, dan sekaligus mengucapkan selamat, semoga Bapak sukses dalam tugas yang baru sebagai Menko Polhukam. Sementara itu, Presiden juga melantik Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam. Hadi diambil sumpahnya menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi pemilihan presiden 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju menjadikan Partai Demokrat kembali menduduki kursi pemerintahan bersama PDI Perjuangan. Kini pemirsa, tersisa Partai Keadilan Sejahtera yang masih menjadi oposisi. Kocok ulang kabinet kembali dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Rabu Pon, hari dan tanggalan yang kerap jadi waktu khusus bagi Jokowi untuk melantik menteri. Masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional menunjukkan betapa cairnya koalisi partai politik hingga di penghujung jabatan Presiden. Usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu, Jokowi berencana mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan pertemuan dengan ketua parpol lain, Pak? Ketua parpol? Iya, kan ada yang lain, Pak. Kata Bapak semuanya, kira-kira kapan, Pak? Semua yang kira-kira memang harus ketemu, ya bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu ketemu, kenapa harus ketemu? Pak Presiden, Ini dalam proses diatur semuanya. Karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud justru mempertanyakan niat dan maksud Jokowi itu. Menanggapi hal tersebut, Adian menyatakan proses hitung suara KPU saja masih berlangsung.
Dugaan suara menggelembung pun masif disuarakan, karenanya ada yang mempertanyakan langkah Jokowi untuk merangkul parpol pasca pemilu. Sampai saat ini rakyat bingung karena produk yang dikeluarkan oleh lembaga negara tidak mampu menjelaskan. Ada yang aneh, ada yang tidak benar, ada suara yang berubah-ubah, angka yang menggelembung dan sebagainya. Terus kenapa kita mau bicara tentang rangkul-merangkul, pemenangnya saja belum tahu? Selain itu, masuknya AHY di kursi kabinet di ujung jalan masa jabatan presiden membuat Partai Demokrat berada di posisi yang sama dengan PDI Perjuangan. Lobi-lobi Jokowi dan cairnya koalisi menjadikan Partai Demokrat kembali di pemerintahan dan meninggalkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai oposan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, beredar susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial dibantah langsung Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Ahmad Muzani. TKN memastikan bahwa susunan kabinet yang beredar dipastikan hoax. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya susunan kabinet pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua TKN Ahmad Muzani membantah. Muzani menegaskan, jika susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial merupakan hoax, sementara pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU terkait penghitungan suara Pilpres 2024. Berbagai macam spekulasi pasti akan terjadi, termasuk spekulasi tentang daftar kabinet Prabowo Gibran. Jadi saya ingin mengatakan bahwa semua yang beredar di berbagai macam sosial media, siapapun namanya, apapun daftarnya, itu spekulatif. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran masih menunggu keputusan real count dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden untuk menjadi pemenang pemilu. Muzani juga menambahkan, penyusunan kabinet nantinya harus melalui mekanisme keputusan partai koalisi dan para tokoh yang terlibat di dalamnya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang lanjutan pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda lanjutan kali ini mendengarkan jawaban atas respon termohon di hadapan Majelis Tunggal. Sidang pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda lanjutan kali ini mendengarkan replik atau jawaban atas respon termohon di hadapan Majelis Hakim Tunggal. Tim kuasa hukum Aiman Wicaksono menegaskan pihaknya akan konsisten terhadap dalil permohonan dan meminta hakim mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Kita melihat dalam proses, kalau dalam kronologis penyitaan handphone Mas Aiman itu dengan dasar izin dari pengadilan yang hanya ditandatangani oleh wakil wakil ketua pengadilan negeri, itu secara hukum kan tidak sah itu, karena ada dalam konteks hukum administrasi negara itu namanya atributif. Atributif itu adalah sebuah kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada seorang pejabat untuk melakukan tindakan hukum secara langsung. Tidak ada pendelegasian atau perwakilan dalam hal untuk mengeluarkan sebuah kebijakan itu. Nah, ada dugaan kuat ini ketika kenapa ada surat lagi, surat izin dari pengadilan dili. Ini yang kami kira ada upaya untuk melegitimasi lagi proses penyitaan itu dengan surat yang double itu. Nah, ini yang saya kira menurut kami temuan hukum baru dan ini janggal sekali. Tim kuasa hukum juga menegaskan penyitaan telepon Aiman tidak sah, bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melepas ratusan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan. BP2MI kembali melepas 300 calon pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan melalui sistem penempatan G2G di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Ratusan pekerja migran Indonesia ini rencananya akan bekerja di bidang perikanan dan manufaktur. Saat ini pemirsa, Indonesia merupakan negara pengirim pekerja migran terbanyak ketiga di negara Korea Selatan.
Kepala BP2MI, Bedi Ramadhani, mengatakan setiap tahunnya PMI sumbangkan 159 triliun rupiah dalam bentuk devisa ke negara. Saya udah utus deputi, saya udah utus direktur pendapatan pemerintah ya. Tapi minimal kita sudah berada di level 3 besar dari 16 negara sending countries ya. Dan mudah-mudahan tentu dengan berbagai perlakuan negara kepada PMI Korea ini menjadi daya tarik Korea untuk merubah kebijakannya. Tidak hanya kuota yang bersifat kuantitatif, tapi juga sektor-sektor lain. Kita minta sektor pertanian dibuka, kita minta sektor untuk logistik dibuka, kita minta sektor hospitality Korea dibuka. Mudah-mudahan. Pemirsa, memasuki tahun 2024, berbagai upaya akan dilakukan agar PLN Energi Primer Indonesia menjadi perusahaan papan atas. Selain menambah portofolio baru, ada 5 langkah strategis yang sudah dan akan dilakukan pada tahun ini untuk meningkatkan pendapatan. Berbagai upaya dan ekspansi dilakukan PT PLN Energi Primer Indonesia untuk menjamin terjaganya rantai pasok energi primer. Menurut Sekretaris Perusahaan PT PLN EPI Mamit Setiawan, 5 langkah strategis yang akan dijalan antara lain menjalin kerjasama dengan negara lain dan penguatan sumber energi primer ke seluruh pembangkit. Langkah selanjutnya adalah adanya efisiensi biaya energi primer, mengembangkan usaha dengan menerapkan prinsip tata kelola, lingkungan dan juga sosial, serta penguatan tata kelola human capital. Makanya tadi berbagai inovasi kami lakukan, mulai dari cold blending facility ke depannya dengan hutan tanaman energi. Kita akan membuat joint program gasifikasi di sana dengan gasifikasi midstream dalam rangka mengurangi penggunaan BBM. Dan juga ke depan kita akan terus mengembangkan energi yang lebih bersih lagi dengan green hydrogen, green ammonia sebagai salah satu upaya bagi PLN EPI membuktikan bahwa PLN pun hari ini adalah sangat serius dalam mengembangkan renewable energy. Seperti yang diarahkan oleh Pak Dirut, dalam hal ini Pak Darmo, adalah bagaimana kita bisa melakukan accelerated renewable energy. PT PLN EPI sendiri pada 2024 ini menargetkan kinerja keuangan yang sehat dan terus tumbuh dengan merencanakan akan masuk ke ranah bisnis hijau untuk menambah pendapatan. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.